Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian percakapan aku sama temen aku waktu dia ngasih ataupun minta tolong buat ngetikin tugasnya. Nah, teman aku ini namanya Umay. Dia udah pernah bilang ke aku kalau keyboardnya itu rusak, jadi dia nggak bisa ngetik dari laptopnya sendiri. Waktu itu aku udah saranin ke dia buat dia beli hard keyboard ataupun dia ngetik di screen keyboard namanya. Tapi kemungkinan dia punya kendala, jadinya dia minta tolong aku buat ngetikin tugasnya. Nah, pagi-pagi banget jam 6.40 dia ngirimin aku dong file PDF sama isian buat ditulis atau diketik di situ. Nah, jam segitu kira-kira kalian udah pada bangun belum sih? Kan kita habis sahur ya. Terus habis sahur itu kita sholat subuh. Terus kita tidur lagi. Tapi dia di jam segitu udah kebingungan ngirim tugas. Oke, dan langsung aja aku buka laptop aku. Kemudian aku buka Word. Nah, di sini kita ambil tugas ataupun file yang udah dia kirimin ke WA dan udah aku masukin ke drive aku. Jadi ngambilnya gampang kalau udah masuk ke laptop. Nah, kita balik lagi ke percakapan WA aku sama Umay. Nah, dia ketik juga tuh nomor 1 saat mempertimbangkan alat ukur bla 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 bla. Terus itu baru ke lembar pertama katanya. Terus aku tanya dong, ini diketik biasa tanpa format apa-apa? Nah, bingung gak sih kalian kalau dikirimin kayak gitu? Kalian harus diketik gimana sih? Aku bingung banget. Nah, dia ngirimin voice note. Coba dengerin deh. Lembar pertama kan itu ya identitas, terus lembar keduanya itu jawaban. Jadi sebelum ngetik nomor 1 itu dikasih keterangan dulu, di atasnya itu jawaban. Terus nomor satu itu tadi yang gua ketik itu. Terus yang di tabel itu yang tadi gua kirim itu poin-poin kenapa dia menggunakan tes uraian. Kayak 1 dapat digunakan untuk mengukur semua jenjang. 2 hanya dapat menanyakan sedikit materi gitu. Jadi itu poin-poinnya. Nah, daripada aku bingung-bingung gak jelas, aku udah langsung ketik aja itu kayak gitu. Aku tanya dan ternyata emang bener kayak gitu cara ngetiknya. Nah, waktu dia ngasih bacaan teknologi pangan sama soal-soalnya, di situ aku makin bingung banget harus diapain. Nah, dia ngirimin 2 voice note sekaligus. Coba kita dengerin lagi. Nomor 2 itu tugasnya bikin 5 tes uraian. Nah, yang itu yang gua foto itu yang kirim ke lu itu bentuk tes uraian yang ke-1. Kan dia mintanya 5 tes uraian. Jadi ini tuh yang ke-1 tes uraiannya. Nanti ada 4 lagi tes uraiannya. Gitu. Terus kan lu tuh udah tuh ya nulis nomor 2, jawaban nomor 2. Hal-hal pokok yang harus diperhatikan untuk membuat 5 tes uraian dan pedoman penskoran dari 5 buah subtema, yaitu 1. Yang ini nih, teknologi pangan. Sebelum nulis teknologi pangan, di atasnya dikasih skornya skor titik 2 13. Nanti gua kirim contohnya kayak gimana.
Nah, di sini aku masih bingung banget karena dia cuma ngirim-ngirimin file dan nggak ngasih kejelasan harus diketik kayak gimana. Aku jadi bingung banget. Nah, pertanyaan gue yang sebelumnya juga belum dijawab lagi, tapi dia udah ngasih bacaan lagi yang kedua itu. Apa itu? Abis itu aku nanya, abis ini gimana? Maya, dia ngirimin lagi bacaan yang ketiga. Nomor 3 diketik juga, kok nggak ada judulnya sih? Dan aku nanya lagi, ini bacaan 1, 2, 3, ini diketik di nomor 2 ya? Habis itu dia ngirimin lagi, katanya judulnya ketinggalan. Aduh. Aku nanya lagi dong, nomor 3, soal yang ditulis yang mana? Yang ini kan, soalnya di situ ada 2 soal guys, soal. Malah dikirimin lagi bacaannya sama soalnya. Dan dia ngirimin voice note lagi, coba dengerin lagi deh. Jadi nulisnya itu dari daun lontar sampai modern yang terus mengalami pembaruan. Udah nyampe situ aja. Terus nanti lanjut pertanyaan. Jadi yang alat komunikasi nggak usah ditulis. Yang kolom alat komunikasi tradisional, alat komunikasi modern nggak usah ditulis tuh mah. Karena aku omel-omelin lagi dia bilang sabar bro sambil bikin emot ketawa. Ngomongin apa lagi sih? Ngirim voice note lagi? Ya, jadi kalau udah nulis sampai modern yang terus mengalami pembaruan, itu langsung ke pertanyaan. Yang itu, yang lengkapi kalimat berikut. Sampai nomor 5, udah. Nah, bacaan 1, 2, 3 udah kelar. Dia malah ngirim lagi bacaan yang keempat. Banyak amat. Berapa teks lagi kata aku. Ini yang terakhir kata dia, maaf ya. Ya udah, kalau capek istirahat aja kata dia. Istirahat mah nggak kelar-kelar kata aku dalam hati. Dan mungkin ini bakalan jadi voice note terakhir. Udah, itu udah nyampe situ. Jadi ngetiknya nyampe mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Udah nyampe situ dong. Aku kira udah kelar sampai situ aja. Ternyata masih banyak banget teks yang harus aku ketik. Habis itu dia nelpon aku sekitar 20 menit buat ngejain teks tulisan yang terakhir tuh yang mau aku ketik. Akhirnya kelar juga ini tugas. Dan ini tugas yang udah aku bantu ketikin sekitar 7 halaman. Dan ini aku jadiin format PDF dan Word biar dia bisa ngedit lagi nanti. Kalian mau aku ketikin juga. Bayar Ya? Setelah menonton video aku kali ini, menurut kalian gimana? Pertemanan dan persahabatan yang baik itu harusnya saling membantu kan? Apalagi teman itu ibarat saudara yang entah lebih muda, lebih tua, ataupun yang seumuran dengan kita. Intinya, kita harus saling bermanfaat satu sama lain. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Sekian video dari aku.
Yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Yang udah, jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke medsos kalian biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten ya.